Halo semua, ini adalah pola head and shoulders ya. Teman-teman perhatikan, ini adalah pola yang ada dua shoulders ya, left shoulder, right shoulder, kiri kanan. Dan ada juga head yang titik harganya lebih tinggi dibanding shouldernya di tengah-tengah sini ya. Jadi ini adalah pola head and shoulders. Dan jika pola ini terbentuk, kemungkinan besar harga akan turun cukup dalam ya. Dan terakhir kali kita melihat pola ini di Bitcoin itu di tahun 2021 dan kita bisa lihat ya ini adalah shoulder, headnya di sini, shouldernya di sini dan setelah pola ini terbentuk kita bisa lihat harga koreksi minus 50% dari titik ini sampai low di sini. Fast forward ke Bitcoin saat ini, kita bisa lihat Bitcoin membentuk pola yang sama. Bitcoin membentuk pola head and shoulders di mana shoulder pertama di sini, headnya di sini, dan shoulder kedua di sini. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Bitcoin akan crash? Apakah Bitcoin akan masuk bear market? Jadi sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mau ajak teman-teman melihat sejarah ya, di mana saya mau bahas dulu tentang post halving year. Jadi post halving year itu adalah 1 tahun setelah tahun Bitcoin halving. Ya, jadi post halving year itu pastinya ya 2017, 2021 dan juga tahun ini 2025. Kenapa? Karena ini adalah 1 tahun plus setelah tahun halving. Tahun halving kan 2016, maka post halving year itu 2017. Lalu halving 2020, post halving year adalah 2021. Halving 2024, post halving year 2025. Mari kita lihat apa yang terjadi di Januari 2017 ya. Kita bisa lihat di bulan Januari Bitcoin melakukan koreksi yang sangat-sangat dalam ya, dari sini ke sini ya. Kita bisa lihat tanggalnya ini 4 Januari 2017 dan setelah koreksi ini meskipun harga koreksi cukup dalam, harga mulai recovery dan naik untuk mencetak all time high. Bull market masih berjalan. Fast forward post halving year Januari 2021, harga melakukan hal yang sama. Koreksi di bulan Januari. Kita bisa lihat koreksi. Lalu di sini harga membentuk bottom. Lalu di akhir Januari, ya, di akhir Januari harga mulai recover dan setelah Februari harga mulai uptrend dan rally lagi ya, naik ke atas gitu. Fast forward ke tahun 2024 Januari ya, kita bisa lihat mulai Januari 6 2025 harga mulai koreksi cukup dalam. Persis seperti sejarah ya. Maka outlook saya adalah ini adalah koreksi normal ya. Ini adalah koreksi normal. Pastinya harga naik tidak dalam garis lurus. Harga tidak hijau setiap hari ya. Candlestick itu tidak hijau setiap hari. Pasti akan ada koreksi. What comes up must come down ya. Apa yang naik pasti akan turun. Jadi menurut saya ini adalah koreksi yang normal. Overall menurut saya market masih bullish ya. Kita juga bisa lihat sejarahnya ya. Setelah koreksi ini market juga recover. Ya. Dan menurut saya akhir Januari sampai Februari ya, kisaran bulan-bulan ini ya atau periode waktu ini, menurut saya Bitcoin dan market crypto akan recover ya, potensi recover. Ya. Secara makro kita bisa lihat ya, para makroekonomis memforecast bahwa tahun 2025 ini akan ada lebih banyak rate cuts ya, penurunan suku bunga bukan hanya di US tapi di seluruh dunia. Dan ini adalah hal yang sangat positif bagi market crypto. Ya, jadi secara makro kondisi makro sudah mendukung untuk bull market Bitcoin ya. Secara on-chain kita bisa lihat Bitcoin exchange balance terus menurun. Di saat harga konsolidasi dan koreksi di sini, orang-orang memindahkan Bitcoin mereka ke wallet mereka yang tidak liquid ya. Karena kalau di exchange, kalau disimpan di exchange itu kan liquid, teman-teman bisa jual dengan cepat. Kalau mereka simpan di cold wallet ya, atau di private wallet, atau keluar dari exchange ya, artinya mereka itu mau megang Bitcoin for the long term, untuk jangka panjang. Mereka nggak simpan di exchange supaya mereka bisa sell secepatnya ya, enggak ya. Nah, apa yang terjadi jika mereka melakukan ini adalah supply di exchange itu turun ya, menurun. Dan jika supply yang ada di exchange itu menurun, ya, artinya harga akan susah turun, guys. Karena jika harga mau turun harus ada supply.
yang siap dijual, dan supply ini jika masuk ke market, jika dijual di market, ini akan mendorong harga turun ke bawah. Tapi kita bisa lihat ya, exchange balance ya, Bitcoin exchange balance. Supply Bitcoin yang ada di exchange itu semakin menurun. Jadi ini adalah hal yang sangat bagus untuk Bitcoin. Oke. Jadi poin terakhir yang saya mau bikin di video ini adalah dalam uptrend, koreksi adalah peluang untuk buy. Dalam uptrend, ini penting ya. Kalau harga downtrend, ya teman-teman buy ya harga turun lagi, buy lagi, turun lagi, buy lagi, turun lagi. Gitu. Contohnya kayak Manta ya. Sorry, saya suka bahas Manta, bukan saya nyindir siapa-siapa yang beli Manta. Tapi saya suka bawa contoh Manta, karena ini adalah contoh paling bagus, karena dikenal oleh banyak orang. Ya. Dalam uptrend, di saat harga naik ke atas, kita tahu highest probability direction-nya itu ke atas. Jika harga turun ke bawah, ini adalah peluang untuk buy. Dan saya pribadi menggunakan peluang ini untuk advice klien saya untuk mulai DCA kepada Bitcoin. Untuk klien saya ya, pastinya bukan financial advice, teman-teman harus do your own research. Sampai sini saja untuk video kali ini. Di video selanjutnya saya akan spill meme coin nomor 1 untuk tahun 2025. Meme coin ini memiliki potensi naik 100x dari harga pertama saya call. Oke, sampai sini saja untuk video kali ini. Jika teman-teman mau belajar lebih dalam dengan saya, dari basic sampai advance, teman-teman akan belajar di Masterclass Art Co-Investment. Ya. Ini adalah kelas paling lengkap dan paling murah. Dan karena saat ini sedang heboh meme coin super cycle, saya pun sudah update masterclass saya untuk mengikuti narasi ini. Ya, jadi masterclass saya itu selalu saya update mengikuti narasi yang ada di crypto. Banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan sebagai member Art Co-Investment. Untuk materi lengkap, registrasi, price list, dan juga diskon, silakan cek link di description. Tapi sampai sini saja untuk video kali ini. Thank you semua sudah nonton video ini. Jangan lupa like jika teman-teman menyukai video ini. Komen pendapat kalian. Share video ini kepada teman-teman semua. Dan subscribe jika teman-teman menyukai konten saya. Oke, thank you semua. Jangan lupa juga untuk follow sosial media saya. Linknya ada di description. Dan jangan lupa juga untuk join Discord community saya, di mana saya suka sharing analisa, tips, edukasi, dan insight yang pastinya akan membantu kalian semua. Thank you semua, sampai jumpa di video selanjutnya.